Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, tugas mata kuliah PMS dengan judul analisis jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk kabupaten kota dan garis kemiskinan di Provinsi Riau. Sebelum kami melakukan presentasi, ada baiknya kami perkenalkan diri. Saya akan memperkenalkan langsung anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Pak Pani Angelina Aritonang dengan NIM 09211025-1062 dan Salman Nur Syahda NIM 08211067 dan Jericho Silalahi 09211025, Pasca Nababan NIM 09211045, Evan Maestro NIM 09211012. Selanjutnya untuk pemaparan bab 1 akan disampaikan oleh rekan saya, Pani Angelina Aritonang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bab 1, latar belakang. Apa yang dimaksud dengan statistik? Statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilaksanakan. Next. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang diambil dalam analisis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara menganalisis data yang diperoleh terkait jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk kabupaten kota dan garis kemiskinan di Provinsi Riau. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan hasil dari data yang sudah dianalisis. Next. Tujuan. Yang pertama untuk mengetahui cara menganalisis data yang telah diperoleh, dan yang kedua untuk mendapatkan hasil dari data yang telah dianalisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjut. Bab 2, analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan studi yang membahas tentang derajat atau seberapa kuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ukuran derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Wijaya 2010. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen dalam kurung X terhadap variabel X dependen dalam kurung Y. Menentukan hipotesis H0 bandingkan U sama dengan 0 atau tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Korelasi antara variabel X dan variabel Y. Menentukan A sama dengan 5%, daerah kritis banding tolak H0 jika statistik uji T sama dengan RxY dalam kurung N sampai 2. Dan yang terakhir 1 sampai RxT. Analisis regresi. Apa yang dimaksud dengan analisis regresi? Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau respons Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor X1, X2, sampai Xn. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi atau perkiraan nilai Y atas nilai X. Uji signifikansi parameter regresi. Uji signifikansi parameter regresi terdiri dari dua, yaitu yang pertama, uji serentak atau UJF. Uji serentak atau UJF digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan antara nilai kritis F atau dalam kurung F tabel dengan nilai F hitung yang terdapat pada tabel ANOVA. Dan yang kedua ada uji parsial. Uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menguji pemaknaan koefisien regresi atau parsial. Pengujian secara parsial ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan terikat dengan melihat nilai T pada taraf signifikasi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Bab 3, analisis data. Data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data sekunder. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mengenai analisis jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk kabupaten kota
dan garis kemiskinan di Provinsi Riau. Next. Di bagian 2, identifikasi, dapat tabel jumlah pengangguran dengan diagram jumlah penganggurannya juga. Jadi kalau di tabel jumlah pengangguran itu tahun 2019, 2000 dan 2021 itu seperti contoh di Kabupaten Kuantan Singi itu pada tahun 2019 jumlah pengangguran mencapai 7.419 orang. Pada tahun 2020 mencapai 8.376 orang, dan pada tahun 2021 mencapai 3.291 orang. Kemudian juga di Indragiri Ulur pada tahun 2019 terdapat jumlah pengangguran sebanyak 10.237 orang. Pada tahun 2020 tercatat jumlah pengangguran 10.571 orang, dan pada tahun 2021 tercatat jumlah pengangguran sebanyak 7.291. Kemudian juga dengan seterusnya, dan di tabel diagram itu sudah dicakup jumlah pengangguran pada tahun 2019, 2020, dan 2021 dengan jumlah pengangguran pada tahun 2019 di Provinsi Riau tercatat sebanyak 303.718 orang, dan pada tahun 2020 tercatat pengangguran di Provinsi Riau sebanyak 322.519, dan pada tahun 2021 sebanyak 238.614 orang. Next. Analisis korelasi. Berdasarkan gambar di samping menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Provinsi Riau, Y, pada tahun 2019, 2020, 2021, X1 memiliki hubungan linear berbanding lurus antara Y dengan perbandingan keduanya, atau XY memiliki hubungan yang cukup berbeda, di mana keterangannya Y adalah jumlah pengangguran di Provinsi Riau dan X1 adalah nilai korelasi dari X1 dan X2 adalah nilai korelasi dari X2. Berikut ini hasil tabelnya. Next. Baik, sebelumnya saya ingin membahas tentang tabel nilai korelasi. Berdasarkan tabel ini, dapat diketahui bahwa uji korelasi antara jumlah pengangguran atau Y dengan jumlah penduduk X1 untuk nilai korelasi antara variabel Y dengan X1 sebesar 0,695 yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus namun cukup kuat karena mendekati nilai 1. Selanjutnya, berikut merupakan hasil analisis regresi linear berganda, yang dimana dari hasil analisis di atas didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX1 plus BX2 plus E, yang menjadi Y sama dengan 7047 ditambah 645 X1 ditambah 4,72 X2 plus E. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dikatakan bahwa pengaruh antara variabel pada X1 dengan X2 berbanding lurus, yakni mengalami peningkatan sebesar 645 pada variabel X1 di saat variabel X2 sebesar 4,72. Selanjutnya, uji parsial. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah tingkat produktivitas jumlah pengangguran Y dengan jumlah penduduk X1 dan perbandingan keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap model dengan menguji variabel-variabel tersebut secara terpisah. Berikut adapun hasil uji parsial adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa produktivitas jumlah penduduk memiliki nilai p-value 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga menghasilkan keputusan tolak HO. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara produktivitas jumlah penduduk terhadap model. Nah, kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari perhitungan statistika deskriptif, uji korelasi, analisis regresi linear berganda, simulasi prediksi, dan pengujian asumsi IID memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu statistika deskriptif meliputi rata-rata jumlah pengangguran pada tahun 2019 sebanyak 303.718 dan pada tahun 2020 sebanyak 322.519 orang,
dan tahun 2021 sebanyak 238.164 orang yang menganggur pada tahun itu di Provinsi Riau. 15.226 dengan standar deviasi sebesar 10.155 dan varian sebesar 119.133, di mana memiliki nilai minimum 2.063 dan nilai maksimum sebesar 42.897. Kemudian memiliki median sebesar 14.945. Rata-rata jumlah pengangguran yaitu 9,82 dengan standar deviasi sebesar 10,32 dan varian sebesar 106,53, di mana memiliki nilai minimum 1,00 dan maksimum sebesar 59,00. Kemudian memiliki median sebesar 6,00. Rata-rata jumlah pengangguran rendah yaitu 391,6 dengan standar deviasi sebesar 342,3 dan varian sebesar 164,4, di mana memiliki nilai minimum 0 dan maksimum sebesar 986. Kemudian memiliki median sebesar 364,5. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya, pada analisis korelasi diperoleh hubungan variabel Y dengan variabel X1 sebesar 0,695 yang dapat dikatakan bahwa hubungan linier berbanding lurus namun cukup kuat karena mendekati nilai 1. Nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X2 sebesar 0,323 yang dapat dikatakan bahwa hubungan ini tidak terlalu lemah karena mendekati nilai 0. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil uji asumsi IIDN bahwa hasil tingkat produktivitas jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk rendah merupakan data yang bersifat residual identik, residual independen, dan berdistribusi normal. Selanjutnya, baik, saya serahkan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebih mohon maaf, saya mewakili seluruh anggota kelompok mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.